Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau men-sharingkan tentang tips dan trik cara menjawab isai untuk daftar PPG Prajabatan. Jadinya untuk teman-teman yang mau nih tertarik dengan PPG Prajabatan itu harus memperhatikan video ini ya. Kita tahu bahwa PGW Perjabatan itu merupakan salah satu beasiswa biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar kita menjadi guru profesional seperti itu. Jadinya para guru profesional di kedepannya itu diusahakan harus mengikuti PPG dulu. Kenapa? Ya agar mendapatkan sertifikat pendidik agar diakui kelayakannya sebagai guru secara resmi oleh pemerintah seperti itu. Dan yang menjadi menarik di sini adalah pendaftaran PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 itu diperpanjang sampai tanggal 12 September. Jadinya silahkan mendaftar, langsung masuk saja ke akunnya PPG Prajab dan mendaftar sebagai peserta seperti itu. Cuma yang menjadi permasalahan adalah Kak, katanya kok ada menulis isainya. Oke, di sini Daniar mau menjelaskan, bukan tentang membocorkan ya, tapi menjelaskan sedikit bagaimana sih cara menulis isai yang tidak akan menjadi bumerang kita ketika nanti kita tes wawancara di tes wawancara untuk masuk ke PPG Prajabatan seperti itu. Nah, kontennya hari ini apa saja? Jadinya kenapa sih kok ada isai? Pengaruhnya isai itu apa? Kapan isai dinilai? Kapan isai dikonfirmasi? Apa yang perlu ditulis dan tips dan trik agar lulus serta kesimpulannya itu bagaimana? Jadinya di sini mengapa selalu ada isai di setiap kita apply beasiswa? Jadinya yang pertama itu jawabannya adalah sarana promosi diri tentang kemampuan yang dimiliki. Jadinya esai yang kita tulis itu adalah cara kita mempromosikan diri, bagaimana sih menarik di hadapan para asesor gitu melalui tulisan. Kemudian yang kedua, sarana untuk mengetahui kepribadian dan karakteristik penerima beasiswa. Jadinya melalui tulisan, kalimat-kalimat yang digunakan ini karakternya si penerima beasiswa, calon penerima beasiswa ini seperti apa. Itu juga termasuk bagian dari proses seleksi. Kemudian yang ketiga, sarana mengetahui latar belakang penerima beasiswa dan kualitas diri yang dimiliki. Jadinya di situ nanti akan kita ketahuan nih latar belakang kita, background kita itu orangnya seperti apa. Kemudian kualitas diri kita dalam menghadapi permasalahan itu bagaimana, itu juga nanti akan dinilai. Yang keempat, sarana untuk mengetahui kontribusi yang akan diberikan bagi calon penerima beasiswa. Jadinya cita-cita kita untuk mendapatkan beasiswa ini itu apa dan kaitannya apa nih dengan negara seperti itu. Nanti kedepannya seperti itu. Nah, pengaruhnya penulisan esai ini itu untuk tes administrasi selain untuk mempromosikan tadi, ini juga nanti akan dikonfirmasi ketika kita ada tes wawancara. Jadinya kita mau masuk nih untuk dapat PPG Prajab itu ada beberapa step. Yang pertama ada tes administrasi ini yang termasuk menulis esai. Kemudian ada tes substantif, itu berarti tes tulis ya, datang ke LPTK atau TUK yang ditunjuk, bukan LPTK, TUK yang ditunjuk. Kemudian baru kita masuk tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini apa yang kita tulis di esai itu juga ditanyakan, nanti dikonfirmasi ulang. Kemudian yang keempat itu juga ada lapor diri. Kalau kita nggak lapor diri, kita nggak jadi penerima beasiswa seperti itu. Nah, kapan ini dinilai? Jadinya untuk esai itu dinilai ketika kita melakukan tes administrasi, sehingga penulisan esai itu harus meyakinkan dan bukan jawaban normatif atau klise, tapi harus ada pembuktian. Pembuktian yang bagaimana? Ya melalui tulisan-tulisan kita, kan kita nggak hanya menuliskan satu poin saja atau satu tema saja, tapi ada beberapa poin yang kita tuliskan. Nah, itu harus berkaitan antara poin 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok seperti itu? Ya sebagai pembuktian bahwa apa yang kita tulis itu adalah benar dan nyata seperti itu. Kapan dikonfirmasi? Nah, untuk
penulisan esai ini dikonfirmasi ketika kita sudah lulus tes substantif atau tes yang ke tahap 2. Baru kita ketika tes wawancara itu dikonfirmasi apakah tulisan kita itu jujur, apakah tulisan kita itu sesuai dengan pengalaman diri. Kadang tidak harus sesuai dengan apa yang kita tulis, tapi asesor itu menanyakan merepet-merepet ke situ. Merepet-merepet itu apa ya? Ya merembet ke situ. Apakah hampir mirip atau tidak seperti itu. Jadinya penulisannya harus jujur dan sesuai dengan pengalaman pribadi. Apa saja sih yang ditulis? Jadinya satu, motivasinya menjadi guru itu apa? Motivasi itu ada internal dan eksternal. Itu tolong diungkapkan. Internalnya seperti apa, eksternalnya itu dari apa. Kemudian pengalaman dalam mengembangkan diri sendiri. Tentu kita selama proses hidup sampai di usia kita 22 tahun, kita lulus dari S1, itu kan ada proses pengembangan diri. Apa saja pengembangannya? Itu silahkan dipaparkan dengan jumlah kata yang sudah ditetapkan ya. Kemudian pengendalian diri dalam menaati peraturan. Apakah kita pernah nih yang namanya melanggar peraturan? Terus cara kita mengendalikan diri itu seperti apa sih? Hati kecil kita bagaimana? Apa yang kita lakukan ketika kita melanggar peraturan seperti itu? Kemudian pengalaman kolaborasi bersama orang lain. Tentu kita hidup sebagai makhluk sosial ya, manusia sebagai makhluk sosial. Kita pernah kolaborasi dengan orang lain. Nah, itu silahkan diungkapkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman dalam mengembangkan kemampuan orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang manfaat. Jadinya di sini pihak Kemendikbudristek itu menanyakan apakah kita pernah nih membantu orang lain dalam mengembangkan kemampuannya, keterampilannya seperti itu. Kemudian selanjutnya pengalaman mengambil keputusan penting, misalnya keputusan penting dalam mengambil jurusan, keputusan penting ketika di sekolah, itu boleh dipaparkan di sini. Kemudian pengalaman dalam menghadapi tekanan atau pressure. Kenapa sih ini perlu ditanyakan? Karena nanti ketika jenengan semua menjadi mahasiswa PPG Prajabatan, tekanannya lebih besar lagi seperti itu. Jadinya bagaimana cara menghandle bahwa Anda bisa yang namanya menghadapi tekanan tersebut gitu ya. Kemudian ada tips dan trik agar tidak jadi bumerang. Jadinya sebenarnya ini saya sudah pernah buat videonya. Ini ya thumbnailnya, nanti silahkan dicari. Yang pertama adalah jawaban harus jujur dan sesuai dengan pengalaman diri. Karena banyak teman-teman yang memang gugur di tahapan tes wawancara itu terlihat berbohong, matanya berbohong. Wah, walaupun itu katanya mengingat-ingat, cuma karena tidak sesuai dengan pengalaman diri yang ditulis, gitu ya jadinya dianggap berbohong seperti itu. Kemudian sebenarnya apa yang ditulis itu tidak harus berkaitan dengan sekolahan atau berkaitan dengan pendidikan di sekolah yang formal, tetapi juga boleh pengalaman berorganisasi. Jadinya yang namanya kita mendidik itu tidak harus melulu di sekolah formal, tapi sekolah informal pun oke, seperti itu. Penulisan itu juga dibatasi dengan jumlah kata, usahakan menggunakan kalimat yang efektif, tidak berbelit-belit dan langsung to the point. Jawaban diusahakan dengan menyertakan bukti, jangan omdo atau omong doan atau klise atau normatif seperti itu. Nah, ini yang saran yang paling penting. Penulisan jawaban sebaiknya itu ditulis di Word dulu, baru kemudian dibaca ulang waktu tes wawancara. Jadinya khawatirnya ketika jenengan semua langsung menulis di web, itu nanti khawatirnya kita nggak bisa save nih, sehingga tidak, misalnya kita keterima di tes substantif, maksudnya lulus di tes substantif, kita lupa apa yang pernah kita tulis di waktu tes administrasi. Jadinya lebih baik ditulis di Word dulu, di save, siapa tahu nanti lolos tes substantif, dibaca ulang lagi, sehingga ketika tes wawancara kita lebih mudah, seperti itu ya. Oke, sekian sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan kirim di email tersebut ya. Kalau memang dirasa bermanfaat silahkan klik tombol like, subscribe, dan di-share ke teman-temannya. Sekian, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.